Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cepti Rahmansyah dengan NPM 130 119 086, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Metode Pendidikan Akhlak dalam buku Akhlakul Karimah berdasarkan Mudawwamatul Zikrillah karya Syekh Amr Subul Wafa Tajul Arifin Abah Hanum. Adapun latar belakang penelitian, yakni pendidikan agama Islam merupakan program yang terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani ajaran agama Islam serta diikuti tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungan dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Perkembangan teknologi yang semakin maju terutama dalam zaman modern telah menyebabkan adanya gejala kemerosotan moral yang sangat memprihatinkan. Anak mulia seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, tolong-menolong, toleransi, dan saling mengasihi semakin tergerus oleh berbagai tindakan yang tidak bermoral seperti penyelewengan, penipuan, permusuhan, penindasan, dan penyemaran nama baik, perilaku permusuhan, sikap merendahkan dan membenturkan satu sama lain, serta perbuatan tercela lainnya. Dekadensi moral saat ini tidak hanya berdampak pada kalangan dewasa, tetapi juga telah menyebar ke kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Dengan demikian, tidaklah tanpa bukti untuk menyatakan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga membawa konsekuensi logis terciptanya kondisi yang mencerminkan kemerosotan akhlak atau dekadensi moral. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana gambaran umum tentang metode pendidikan akhlak menurut Syekh Amr Subul Wafa Tajul Arifin, bagaimana pendekatan dan teknik yang digunakan Abah Anam dalam penerapan metode pendidikan akhlak. Yang ketiga, bagaimana teknik pendidikan Syekh Ahmad Syaibul Wafatul Arifin dapat diaplikasikan secara universal. Adapun tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui metode pendidikan akhlak dalam pandangan Syekh Ahmad Syaibul Wafatul Arifin, yang kedua untuk mengetahui metode zikrillah Syekh Ahmad Syaibul Wafatul Arifin, yang ketiga untuk mengetahui metode pendidikan akhlak Syekh Ahmad Syaibul Wafatul Arifin bisa digunakan secara universal atau hanya kalangan tertentu saja. Adapun metodologi penelitian, yang pertama metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitiannya yakni kepustakaan, dan yang ketiga sumber data ini menggunakan sumber data yang pertama adalah primer yakni buku Akhlakul Karimah berdasarkan Mudawwamatul Zikrillah, dan yang kedua ada data sekunder yakni data yang bersumber lain yang memiliki keterkaitan dengan bahan. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Data yang terkumpul baik dari masing-masing literatur dianalisis dan diklarifikasikan untuk mengetahui permasalahan sesuai dengan permasalahan yang diambil. Hasil dan pembahasan. Adapun hasil penelitian yang pertama, metode pendidikan akhlak Syekh Ahmad Syaibul Wafatul Arifin. Abah Hanum menjadikan zikir sebagai metode dasar pendidikan atau tarbiyah kepada para muridnya. Abah Hanum menegaskan, ketahuilah bahwa tarekat guru kita ini cukup tarekat zikir saja, bukan tarekat-tarekat lainnya. Tarekat zikir ini terdiri dari zikir dengan lisan dan zikir dengan kolbu. Dengan zikir akan tercapai kemenangan, akan dikabulkan setiap permohonan dan dicukupkan semua yang dikehendaki. Zikir itu dari Allah dan untuk Allah. Atas kehendaknya lah segala sesuatu terjadi. Adapun metode zikir yang Abah Hanum ajarkan ada beberapa macam, yakni yang pertama zikir jahar, zikir dengan suara keras. Zikir ini merupakan zikir yang mengucapkan kalimat thayyibah atau tahlil, yakni la ilaha illallah. Dan yang kedua ada zikir khafi, zikir dengan diam atau dengan hati. Zikir ini disebut ismujad, yakni lafaz Allah. Dan zikir ini sama sekali tidak boleh diucapkan oleh lisan walaupun dalam rangka mengajarkan kecuali mursyid atau wakil talqin. Adapun pembahasan hasil penelitian yang pertama adalah analisis metode pendidikan akhlak menurut Syekh Amr Syaibul Wafa Tajul Arifin Abah Hanum. Yang pertama adalah membersihkan hati. Membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Yang kedua, metodenya adalah penanaman tauhid, menanamkan nilai-nilai tauhid. Yang ketiga adalah pembiasaan ibadah, berhias dengan sifat-sifat yang baik. Adapun pembiasaan ibadah yang dilakukan oleh Abah Hanum adalah dengan cara zikrullah. Yang terakhir ada cinta kepada Allah, mewujudkan rasa cinta kepada mahbubnya. Yang kedua ada praktek pendidikan akhlak Syekh Amr Syaibul Wafa Tajul Arifin Abah Hanum. Prakteknya ada tiga, yakni yang pertama adalah zikir harian. Zikir yang dilakukan yakni 5 kali sehari setelah sholat wajib. Yang kedua ada khotaman. Khotaman adalah rangkaian zikir, sholawat, dan doa-doa munajat. Adapun pelaksanaan khotaman ini dilakukan adalah seminggu sekali. Dan yang terakhir ada manakiban. Manakib yaitu berupa pembacaan riwayat hidup seorang tokoh yang diakui kemuliaannya. Adapun pembacaan manakib yang dilakukan oleh Abah Anom yakni dengan membaca manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Adapun pelaksanaan manakib ini dilakukan secara sebulan sekali. Yang terakhir ada aplikasi metode pendidikan akhlak Syekh Ahmad Syaibul Wafa Tajul Arifin Abah Anom secara universal. Yang pertama ada talqin. Praktek yang digunakan Abah Anom yakni melaksanakan 2 zikir, yakni zikir jahar dan zikir khafi. Yang mana 2 zikir tersebut diajarkan kepada para muridnya dengan proses talqin zikir, yakni tanda pengakuan sebagai seorang murid. Maka metode pendidikan akhlak Syekh Ahmad Syaibul Wafa Tajul Arifin tidak dapat dilakukan secara universal atau halayak umum sebab metode yang digunakan Syekh Ahmad Syaibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anom ini diperlukan proses talqin zikir, yakni pengakuan sebagai seorang murid. Lalu ada kesimpulan. Yang pertama, metode pendidikan akhlak. Menurut Syekh Ahmad Syaibul Wafa Tajul Arifin pada buku Akhlakul Karimah berdasarkan Mudawwamatul Zikrillah adalah dengan membersihkan hati, lalu menanamkan tauhid,
pembiasaan ibadah, dan cinta kepada Allah, yang mana semua metode ini menggunakan cara zikrullah. Yang kedua, praktek yang digunakan Syekh Amr Syibul Wafat Tajul Arifin yakni dengan zikir jahar, zikir dengan suara keras, dan zikir khafi, zikir diam, serta dengan melaksanakan khotaman dan manakiban. Yang terakhir ada praktek yang digunakan Syekh Amr Syibul Wafat Tajul Arifin tidak dapat digunakan secara universal. Sebab metode dan teknik yang digunakan memerlukan talqin atau bayat oleh mursyid ataupun wakil talqin. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pendidikan akhlak Abah Anom yakni metode talqin. Sekian pemaparan hasil penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.